Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang tugas akhir proyek akhir Mobile yang berjudul pemesanan aplikasi kopi. Kemudian sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu saya. Saya David Budi Pratama dengan NIM 123220166 dengan NIM 123220166 dengan kelas IFD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi pemesanan kopi. Konsep dari aplikasi yaitu aplikasi Kofiku merupakan solusi mobile yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan, memesan, dan memberikan ulasan terhadap coffee shop di sekitar mereka. Dengan fitur autentikasi pengguna, integrasi notifikasi, serta desain antarmuka yang modern dan ramah pengguna, aplikasi ini diharapkan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam memilih tempat kopi terbaik. Melalui Kofiku, pengguna dapat berbagi pengalaman, memberikan rating, serta mendapatkan rekomendasi coffee shop secara cepat dan praktis. Kemudian saya akan menjelaskan fitur-fitur aplikasi. Yang pertama yaitu ada login dan register. Ini menggunakan enkripsi menggunakan SHA-256. Kemudian yang kedua ada halaman home. Kemudian yang ketiga ada detail coffee. Yang keempat ada pemesanan coffee. Yang kelima ada keranjang coffee. Yang keenam riwayat pemesanan kopi. Yang ketujuh ada coffee favorit. Yang kedelapan ada pita dan navigasi kopi shop terdekat. Yang kesembilan adalah konversi mata uang dan waktu. Yang kesepuluh adalah profil, yaitu bisa edit nama dan foto profil. Yang ke-11 yaitu notifikasi menggunakan sensor akselerometer. Ketika digetarkan, maka akan muncul rekomendasi kopi hari ini, dan ketika keluar aplikasi maka akan, jika di keranjang ada kopi yang belum di check out, maka akan muncul notif di keranjang terdapat kopi yang belum di check out. Dan lanjut untuk penyimpanan aplikasi, di sini saya menggunakan penyimpanan data aplikasi menggunakan kombinasi SQLite dan share preference untuk memenuhi kebutuhan data lokal yang berbeda. SQLite di sini digunakan untuk sebagai database lokal utama untuk menyimpan data yang bersifat tertutup dan kompleks seperti riwayat pemesanan, daftar kopi favorit, serta catatan dan daftar menu kopi. SQLite di sini memungkinkan aplikasi melakukan operasi CRUD secara efisien dan menyediakan penyimpanan data yang tahan lama serta dapat diakses secara offline. Untuk yang ketiga, share preference di sini digunakan untuk menyimpan data sederhana dan ringan dalam bentuk pasangan key value seperti status login pengguna, preferensi aplikasi, pengaturan notifikasi, dan data sementara lainnya yang perlu diakses dengan cepat. Di sini, share preference menyimpan data dengan file XML yang bersifat privat untuk aplikasi sehingga aman dan mudah diakses. Kemudian yang keempat yaitu, selain itu untuk menjaga keamanan data sensitif seperti password, aplikasi menggunakan hash SHA-256. Sebelum menyimpan database dengan kombinasi ini, Kofiku mampu memberikan pengalaman pengguna yang responsif, aman, dan integrasi antara penyimpanan lokal yang kompleks dan penyimpanan data ringan yang dapat diakses. Kemudian di sini saya akan menjelaskan codingan. Untuk yang pertama ada register screen. Di sini register screen adalah halaman pendaftaran akun pada aplikasi Coffeeku yang memungkinkan pengguna membuat akun baru dengan mengisi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Halaman ini dilengkapi dengan validasi form untuk memastikan data yang dimasukkan sudah benar, serta fitur untuk menampilkan atau menyembunyikan password demi kenyamanan pengguna. Password yang dimasukkan dalam enkripsi menggunakan hash SHA-256 sebelum disimpan untuk menjaga keamanan data pengguna. Setelah data valid dan proses registrasi berhasil, pengguna akan menerima notifikasi keberhasilan dan otomatis diarahkan ke halaman login. Seluruh tampilan registrasi desain modern, responsif, dan konsisten dengan tema antarmuka aplikasi Kofiku. Di sini seperti biasa menggunakan stateful widget seperti biasa. Di sini ada kodiannya. Kemudian lanjut, di sini saya menjelaskan login screen. Login screen adalah halaman masuk pada halaman aplikasi Kofiku yang memungkinkan pengguna melakukan autentikasi dengan memasukkan username dan password. Halaman ini menyediakan validasi form, fitur untuk menambahkan atau menyembunyikan password, serta tombol login untuk menampilkan indikator loading selama proses autentikasi berlangsung. Password yang dimasukkan akan diverifikasi menggunakan hash SHA-256 untuk menjaga keamanan data. Jika login berhasil, pengguna langsung diarahkan ke halaman utama aplikasi. Jika gagal, muncul pesan error username
dan password salah. Tersedia juga tautan untuk menuju halaman pendaftaran baru bagi pengguna yang belum memiliki akun. Tampilan halaman ini desain modern, masif, dan konsisten dengan tema aplikasi Kopiku. Dan lanjut. Di sini ketika sudah berhasil login, maka akan masuk ke halaman home screen. Di sini home screen adalah utama aplikasi Kopiku yang menampilkan daftar kopi populer serta fitur pencarian berdasarkan nama, lokasi, atau kategori kopi. Halaman ini juga menyediakan fitur filter kategori untuk memudahkan pengguna menemukan kopi shop sesuai preferensi mereka. Selain itu, terdapat personalisasi sapaan yang menyesuaikan dengan nama pengguna dan waktu penggunaan aplikasi. Seluruh tampilan desain interaktif dan responsif, serta animasi halus serta integrasi aplikasi meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Di sini ada kelas-kelas seperti biasa dan masuk ke halaman coffee list screen. Jika tadi setelah halaman screen milih salah satu di sini coffee list screen itu menampilkan daftar kopi yang diambil dari API. Nah, di sini saya jelaskan coffee list screen pada aplikasi Kopiku adalah halaman yang menampilkan daftar lengkap coffee shop yang tersedia dalam daftar lengkap kopi yang tersedia dalam aplikasi. Pada halaman ini pengguna dapat melihat berbagai kopi beserta informasi singkat seperti nama, gambar kopi dan rating dan kategori kopi. Terdapat fitur pencarian yang memungkinkan pengguna menemukan eh, kopi yang diinginkan berdasarkan nama atau kategori. Setelah untuk melakukan pengenalan soal informasi, setiap item pada daftar dapat dilihat untuk melihat detail lebih lanjut mengenai coffee tersebut di halaman detail. Desain coffee list screen ini memanfaatkan pengenalan navigasi dengan tampilan grid atau list rapi. Pengguna dapat cepat menemukan coffee yang diinginkan. Selain itu, halaman ini diintegrasi dengan fitur refresh untuk memperbarui data secara real time sehingga informasi yang dilihat selalu up to date. Di sini ada fungsi, di sini ada kategori yang dimasukkan sesuai API. Di sini ada juga nama, label nama, harga terendah, rating terendah. Dan lanjut di coffee detail screen di sini eh, adalah halaman untuk menampilkan informasi lengkap tentang sebuah cafe shop yang memenuhi sebagai dan menu kopinya. Pada halaman ini pengguna dapat melihat gambar berkualitas dari kopi atau produk kopi dengan isi deskripsi rinci, harga dan rating dari pengguna lain. Pengguna juga dapat menyesuaikan pesanan seperti memilih ukuran dan tambahan serta menambahkan item ke keranjang pemesanan. Di sini juga bisa mengisi notes, misal kopinya esnya dikit, terus apa tanpa gula seperti itu. Tampilan detail dan tambah fokus pada visual menarik dan fungsionalitas yang mudah digunakan untuk membantu pengguna membuat pemesanan-pemesanan lebih baik. Selain itu, terdapat fitur untuk menandai coffee, coffee atau menu sebagai favorit serta tab yang berhasil untuk mengakses ulasan informasi tambahan serta interaksi responsif dasar antar muka menggunakan mengutamakan kemudahan dan navigasi pengalaman pengguna yang menyenangkan dan modern. Kemudian lanjut di selanjutnya yaitu card screen di halaman keranjang ini menampilkan ringkasan pemesan kopi yang telah ditulis oleh pengguna sebelum melakukan bayaran. Setelah tadi di memilih salah satu kopi, kemudian jika melakukan check out, maka dia otomatis masuk keranjang dulu. Nah, di sini pengguna dapat melihat daftar item yang dipesan dengan lengkap dengan detail seperti nama, menu, jumlah, dan harga per item, dan total harga keseluruhan. Pengguna juga dapat mengubah jumlah pesanan dan menghapus item dari keranjang, serta memilih estimasi biaya tambahan jika ada, seperti baca atau kirim. Pada screen aplikasi ini, pengguna menekan tombol konfirmasi akan muncul pesan notifikasi berupa terima kasih orderan Anda dengan total misal jumlah segini telah berhasil proses. Kemudian setelah ini pesan ini akan memberikan konfirmasi langsung pada pengguna bahwa mereka telah diterima dan tercatat dengan jelas. Fitur ini meningkatkan pertahanan pengguna. Kemudian jika ini akan masuk di order history. Di order history ini halaman menunjukkan riwayat pesanan kopi yang telah dilakukan oleh pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar pesanan sebelumnya lengkap dengan informasi seperti tanggal pemesanan, nama kopi yang dipesan, detail menu yang dipesan,
sejumlah serta total harga standar hasil. Di halaman dirancang dengan tampilan yang rapi dan responsif. Kemudian lanjut, eh, kemudian halaman dirancang dengan mudah dan masih dengan tampilan yang rapi dan masih memungkinkan pengguna untuk meninjau kembali pemesanan mereka kapanpun saja. Setelah ini itu Order Story juga membantu pengguna melacak bahasan pemesanan dan memudahkan pesan ulang jika diinginkan. Data lewat pesan itu tersimpan secara aman dan terintegrasi dengan backend aplikasi untuk memastikan informasi layak akurat dan up to date. Di sini pesanan tadi disimpan di Esquilet. Kemudian selanjutnya di halaman Favorite screen. Favorite screen pada aplikasi Kopiku adalah halaman untuk menampilkan daftar menu kopi favorit yang telah disimpan oleh pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat dengan mudah melihat kopi-kopi yang paling sering atau paling disukai tanpa perlu mencarinya ulang di menu utama. Selain itu, terdapat fitur untuk menambahkan catatan notes pribadi pada setiap kopi favorit, misalnya preferensi rasa, tingkat kemanisan, atau pengalaman khusus saat menikmati kopi tersebut. Pengguna juga dapat mengedit catatan tersebut kapan saja sesuai keinginan. Fitur ini membantu pengguna mengingat detail atau informasi khusus pada setiap kopi favorit, sehingga pengalaman menikmati kopi menjadi lebih personal dan menyenangkan. Selanjutnya, tampilan profesor favorit screen desain secara sederhana satu dimulakan agar pengguna dapat mengelola daftar kopi favorit beserta catatan dengan praktis. Dan di sini ada fungsi-fungsi atau mungkin. Kemudian selanjutnya di halaman feedback screen. Di feedback screen ini, aplikasi web adalah memungkinkan pengguna memberikan saran kritik dan kesan secara langsung mengenai pengalaman mereka menggunakan aplikasi. Feedback yang diberikan oleh pengguna atau otomatis sangat tersimpan langsung ditampilkan di halaman profil pengguna sebagai catatan pribadi. Pengguna juga dapat mengedit feedback yang sudah mereka berikan kapan saja melalui halaman ini, sehingga mereka bisa memperbarui atau memperbaiki pendapat sesuai pengalaman terbaru. Fitur ini terancang untuk memudahkan komunikasi dua antara pengguna yang mengevaluasi, sekaligus memberikan ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan pendapatnya secara ekspresif dan transparan. Kemudian, seluruh tampilan feedback ini dibuat responsif dan intuitif agar pengguna merasa nyaman saat memberikan dan mengolah feedback mereka. Setelah mereka data tersimpan dengan aman dan mudah diakses di profil pengguna. Kemudian, ketika tadi setelah mengisi di feedback screen, maka di profil screen halaman pengguna aplikasi Kopi dapat menentukan nama dan NIM pengguna. Pengguna dapat mengedit nama serta mengunggah foto profil langsung dari galeri. Di halaman profil juga menampilkan isi feedback yang diisi pada halaman feedback dari sebelumnya dan tersimpan di halaman profil. Desain halaman ini dibuat sederhana, responsif dan mudah digunakan untuk mudah pengelola data pribadi. Di sana ada fungsi-fungsinya. Nah, di sini lanjut ke halaman fitur selanjutnya konversi waktu dan uang. Konversi waktu dan uang pada aplikasi ini ya adalah halaman untuk memungkinkan penggunaan untuk mengonversi waktu dari zona waktu satu ke zona waktu lain dan mudah. Fitur ini berguna bagi pengguna yang ingin mengetahui waktu operasional coffee shop di berbagai lokasi atau menyesuaikan jadwal pemesanan sesuai zona waktu berbeda. Tampilan halaman dirancang sederhana dan inklusif agar pengguna dapat melakukan konversi waktu secara cepat dan akurat. Konversi mata uang sterling adalah halaman yang menyediakan fitur untuk mengubah nilai harga minum kopi berhasil dari satu mata uang lain secara real time. Fitur ini memudahkan pengguna dalam memahami harga kopi jika mereka menggunakan mata uang berbeda, terutama bagi pengguna yang berkepentingan melakukan transaksi internasional. Data nilai tukar mata uang terbaik secara berkala. Konversi tak akurat di selama ini tapi tidak mudah karena mengenai pengalaman pengguna yang proaktif dan informatif. Kemudian selanjutnya fitur selanjutnya di drawer screen, yaitu pada drawer screen seperti ini aplikasi web adalah panel untuk navigasi samping dapat dengan menggeser layar dari kiri atau mengotokkan menu yang terdapat di home tadi. Jadi lebih rapi dan terstruktur. Di upper driver ini berfungsi sebagai pusat navigasi utama yang memuat berbagai menu dan fitur penting aplikasi seperti home list, coffee list, card, order sorry, favorite, coffee profile, feedback, serta mengatur aplikasi. Desain upper driver ini buat sederhana untuk pengguna dapat dengan cepat menemukan perbedaan antar halaman tanpa kesulitan dan juga memudahkan pengguna dan menampilkan dengan tampilan mudah. Dengan adanya pencerahan navigasi dalam aplikasi menjadi lebih efisien dan terorganisir sehingga meningkatkan kenyamanan dan kelancaran pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi Kopiko. Di sini adalah fungsi-fungsinya yang terdapat di sini. Kemudian selanjutnya kita melakukan demo aplikasi.
Di sini saya akan menjelaskan demo program. Langsung saja. Di sini di halaman login screen seperti ini tampilannya. Kemudian jika belum punya akun, maka kita melakukan register dulu dengan mengisi username, misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kemudian klik register. Maka dia akan muncul notifikasi registrasi sukses. Kemudian kita akan mengisi seperti tadi yang sudah kita buat di halaman register dengan sesuai tadi. Nah, dia otomatis akan masuk ke halaman home. Di sini menampilkan saya tadi ada kategori seperti espresso, latte, cappuccino, americano, dan juga dapat mengeluarkan nama sesuai harga terendah, harga tertinggi kopi, dan harga tertinggi kopi. Di sini juga bisa mencari kopi. Di sini juga coba kategori dulu muncul kopi yang tersedia. Di sini juga dibagi ada dua, ada hot coffee dan juga ice coffee. Di sini juga kita bisa mencari tadi kategori dan muncul. Misal kita cari di ice coffee itu latte. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini di halaman list produk, sekarang akan melakukan pemesanan. Kita akan melakukan tambahkan akun dulu dan mengisi misal gula sedikit. Nah, dia otomatis muncul pesan lat kamar itu damakan keranjang. Saya coba cek. Nah, dia muncul sesuai tadi dengan harga ini dan juga catatan tadi sudah muncul. Jika kita misal ingin menambahkan jumlah yang dipesan seperti ini, misal, nah dia otomatis akan menghitung sendiri totalnya berapa. Kemudian di sini juga bisa menambahkan ke halaman favorit, maka dia otomatis akan muncul halaman favorit seperti ini. Di sini juga kita bisa mengisi notes, misal kopi kopi langgananku. Nah, dia otomatis akan tersimat dan muncul. Nah, kemudian jika kita keluar, maka akan muncul seperti ini notif pengingat keranjang yang tadi belum di check out. Nah, seperti ini. Jika kita menggoyangkan HP, nah di sini kita lakukan check out dulu. Nah, dia otomatis akan tersimpan seperti ini. Pesanan berhasil, kantor ini terima kasih telah belanja di Kopiku. Kemudian kita cek di riwayat pemesanan, maka dia otomatis masuk dan status selesai dan juga tanggal pemesanannya muncul. Kemudian di sini kita juga bisa mengkonversi mata uang secara real time.
Di sana ada pilihan banyak mata uang beragam belahan dunia. Misal kita mengisi 10.000, maka muncul segini. Jika kita mengonversi rupiah ke rupiah, maka otomatis juga muncul sama. Kemudian di zona waktu, dia otomatis akan mengisi waktu sesuai di lokasi kita yang segini. Misal di hari zona kondisi WIB segini, misal dari WIB ke WIB juga hasilnya sama. Kemudian jika WIB ke WITA hasilnya jam segini, kemudian dari WIB dari ini juga bisa langsung hasilnya segini. Kemudian saran dan feedback. Kita di sini akan mengisi feedback TPMAC. Maka dia akan mengasih saran dan feedback Anda. Kemudian kita kembali cek di dalam profil, maka dia akan muncul. Jika di dalam profil kita bisa menambahkan gambar. Misalnya ini. Nah, dia akan muncul foto profil berhasil diganti. Kemudian jika kita mengikut nama, maka akan tersimpan. Jadi ini namanya terupdate. Kita kembali. Kita di halaman Nerbi Coffee di sini juga untuk mencari coffee shop terdekat. Ini izinkan dulu. Bentar. Nah, di sini akan muncul berbagai coffee shop terdekat dari lokasi saya. Kemudian ini saya menggunakan API dari GCP, Google API. Jika kita memiliki salah satu ini, maka akan otomatis diarahkan ke halaman Google Maps. Seperti itu. Kemudian kita akan mengulangi nama dulu. Nah, di sini akan muncul pilihan kopi hari ini. Nah, ini muncul ketika kita menggunakan kamera. Kita mencet, di sini akan mencet fitur logout. Nah, dia otomatis kembali halaman login tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.